Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang praktikum audit pada pendapatan dan beban. Sebelum kita mulai, mari kita perkenalan dengan kelompok 8 terlebih dahulu. Baiklah, yang pertama ada Anissa Zultia dengan NIM C1C022057, dan yang kedua ada Wilda Zahrani dengan NIM C1C022100, dan yang ketiga ada Puja Zinta Stefani dengan NIM C1C022107, dan yang terakhir ada Nurmaida Valentin dengan NIM C1C021130. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Baik, di sini berikut ini ada kuesioner pengendalian internal atau internal control questionnaire atau ICQ untuk penerimaan kas atau bank dan pengeluaran kas atau bank yang telah disediakan oleh LITA. Yang pertama adalah apabila Departemen SDM atau Human Resource Development HRD apakah semua penerimaan pegawai, perubahan gaji, dan pemberhentian melalui bagian ini? Ya. B. Apakah dibuat arsip karyawan dengan lengkap? Jawabannya iya. Yang kedua, apabila tidak ada bagian HRD, uraikan secara singkat dan jelas prosedur tersebut pada butir 1A di atas. Jawabannya tidak relevan. Yang ketiga, mutasi karyawan. Apakah A. diperlukan otorisasi dari penjabat tertentu di atas? Jawabannya iya. Yang pertama, perekrutan karyawan atau jawabannya iya. Yang kedua, perubahan skala gaji, jawabannya iya. Yang kedua, mutasi segera diberitahukan ke bagian gaji atau upah, jawabannya iya. Yang keempat, catatan waktu atau time record. Apakah A. catatan waktu dilakukan dengan time box atau jam? Jawaban pertama bila iya, apakah catatan jam
serta komentar di bagian pembayaran upah atas hasil kerja. Hasil kerja dari hasil operasional diperoleh pernyataan terdapat hasil kerja karyawan dan diawasi, serta catatan hasil kerja yang menceritakan hasil produksi sebenarnya dalam upah dibayar tidak relevan. Catatan hasil karyawan kerja harus dibuat dan digunakan sebagai dasar perhitungan upah karyawan. Jika tidak adanya hasil, maka tidak ada yang digunakan sebagai dasar pembayaran upah, sehingga upah yang diterima karyawan tidak sesuai dengan hasil kerjanya. Jadi catatan ini harus diawasi oleh karyawan di bidang personalia. Sebaiknya catatan hasil kerja karyawan dicocokkan dengan hasil produksi sebenarnya untuk memastikan keakuratan catatan yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan besaran upah karyawan. Ayat nomor 7, poin B1. Terdapat kelemahan yang terjadi dalam proses internal kontrol bagian penerimaan gas atau bank oleh bank tersebut. Dari hasil ujian ini diperoleh kenyataan bahwa apabila semua atau sebagian pegawai dibayar dengan cek, maka setiap cek ditandatangani oleh orang-orang yang tidak melakukan persiapan gaji atau upah. Menyiapkan cek dan melakukan gaji atau upah tidak relevan. Akibat kurang kejelasan mengenai siapa yang seharusnya menandatangani cek pembayaran gaji atau upah, tindakan semacam ini tidak akan menjadi kelemahan yang berpotensi menimbulkan kecurangan-kecurangan yang bersifatnya material. PT sebut 10 membuat prosedur mengenai penandatanganan cek atau pembayaran gaji atau upah pegawai. Pemisahan tugas melakukan hal yang penting dalam siklus penggajian dan personalia, terutama untuk mencegah pembayaran berlebihan dan pembayaran kepada karyawan yang tidak ada atau fiktif. Fungsi penggajian bersifat independen dari Departemen Sumber Daya Manusia yang
Di sini ada di halaman 125, kemudian itu nanti pajaknya di halaman 177. Di sini ada informasi yang berhubungan dengan pendapatan dan beban. Di sini ada gaji sama daftar gajinya. Telah dicatat oleh pada perusahaan sebesar 19 juta. Pada PPh pasal 1 tersebut tanggal perusahaan tercatat oleh pada akun benar lain 19.877.000. Jadi perhitungan ini sudah sesuai dengan perhitungan mereka. Harusnya PPh ini masuk ke dalam beban gaji karena ini merupakan bagian dari kajian yang dipotong dari casing. Tapi di perusahaan dimasukkan ke beban lain-lain. Kita harus lakukan koreksi. Untuk yang pertama, caranya adalah kita membuat di sini bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan. Di hasil pemeriksaan ditemukan adanya kesalahan catat atas PSPH pasal 21. Maka untuk caranya kita buat dengan cara mendebit gaji dan mengkredit beban gaji lain-lain sesuai dengan nilai yang salah catat di modul 1, yaitu ya ini. Yaitu ini BPH 21 yang ini ya. Jadi berdasarkan pesan pemeriksa ini bukti bahwa keluar terdapat komisi penjualan selama tahun 2018 sebesar 60 juta yang atas nama perorangan dan bukan karyawan perusahaan. Dicatat pada akun perjalanan dan akomodasi. Jadi ini diberikan kepada pihak keluar ya, tapi yang membantu kita dalam melaksanakan penjualannya. Di sini dicatat sebagai biaya perjalanan dan akomodasi. Ya ini seharusnya tidak bisa dilakukan seperti ini dan kita juga harus melakukan koreksi. Jadi koreksi yang kedua adalah ditemukan kesalahan terjadi salah catat representasi dan komisi penjualan ke dalam akun penjualan dan akomodasi jurnal. Nah, di sini kita akan mendebit jamuan dan representasi sebesar 60 juta dan kredit perjalanan dinas dan akomodasi sesuai dengan yang dibayarkan tadi ya, yang di modul 1. Kemudian yang berikutnya atas pemeriksaan PBKK nomor 2 pembelian telepon genggam Samsung pada A7 sebesar 4.500.000 yang diberikan untuk relasi bisnis. Dicatat oleh perusahaan pada akun perlengkapan kantor. Nah, di sini kita juga akan melakukan koreksi juga. Berarti ke akun jamuan dan representasi ya, yang di sini terjadilah salah catat atas representasi dalam akun perlengkapan kantor. Di sini di debit jamuan dan representasi 4.500.000 dan perlengkapan kantor di kredit 4.500.000. Nah, di sini baru yang selanjutnya atas pemeriksaan BBM perjualan kardus berkas sebesar 20 juta dicatat ini juga terjadi kesalahan juga karena ini penjualannya berarti bukan ke beban. Harusnya kalau penjualannya di sini kita usulkan koreksinya ya, kita masukkan saja ini ke pendapatan lain-lain di 4 terjadi salah catat atas penerimaan penjualan kardus bekas. Jadi kita masukkan saja ke jamuan dan representasi di debit, pendapatan lainnya di kredit.
Baru selanjutnya berdasarkan pemeriksaan BKK pada tanggal 5/1/2019 sebesar 100 juta untuk pembayaran ke rumah sakit atas pengobatan anak kandung dari Bapak Wansen yang merupakan beban tahun 2018. Dikreditnya kesejahteraan karyawan 10 juta, debit yang satunya lagi kredit Bank Lopo 10 juta. Jadi kita bukan koreksi pencatatan ini yang dirumuskan, tapi kita akan melakukan kesusulan dalam pengakuan biaya 100 juta ini di 10 juta ini yang di 2018. Jadi jurnal yang kita usulkan ini dengan cara mendebit kesejahteraan karyawan 100 juta dan beban yang dibayar di kredit 100 juta. Jadi ini berdasarkan data yang ada di buku halaman 172, ada nama karyawan, masa kerja, status, penghasilan bruto per tahun, THR, dan PPh 21. PPh berdasarkan dari pihak tersebut, ini kita akan menghitung sendiri di sini jumlah penghasilan brutonya. Ini diperoleh dari gaji ditambah dengan THR. Jadi si Destri ini total penghasilan brutonya 180 juta ditambah 15 juta, jadi dapat 195 juta. Kemudian dalam perhitungan PPh pasal 21 itu ada potongan-potongan yang harus dikeluarkan, yaitu ada biaya jabatan dan BPJS. Biaya jabatan ini adalah 5% atau maksimalnya 6 juta setahun. Maka kalau diperhitungkan dari 5%, itu dapatnya lebih dari 6 juta. Maka yang kita hitung tetap 6 jutanya. Kemudian untuk iuran BPJS ini dapat kita lihat dari buku datanya halaman 208, ada bukti potong. Jadi ada biaya THT yang ditanggung. Ada iuran THT di sini sebagai pengurang, maka kita masukkan ini yang pertama untuk si Destri ini ada 7.215. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya Wansen ini dapat 3.848.000. Dapat dilihat di halaman berikutnya. Jadi ini berdasarkan yang memiliki bukti potong ini saja. Kemudian jumlah potongan ini dapat dari biaya jabatan ditambah dengan BPJS. Jadi dapatlah jumlah potongan si Destri ini 13.215.000. Kemudian diperolehlah jumlah penghasilan neto. Ini didapat dari jumlah penghasilan bruto atau total penghasilan bruto ini dikurangi dengan jumlah potongan. Jadi dapatlah total si Destri ini 190 juta dikurang dengan 13.215.000, dapatlah 181.785.000 jumlah penghasilan netonya. Kemudian ada PTKP. Di sini kita perlu juga memahami PTKP itu ada beberapa jenis. Ada wajib pajak yang belum kawin atau TK tidak kawin. Terus ada wajib pajak yang kawin tetapi belum memiliki anak atau K0. Ada yang wajib pajak sudah kawin memiliki anak 1, K1. Ada wajib pajak yang memiliki anak 2 atau K2 dan K3 yang memiliki anak 3. Di sini yang tidak memiliki anak, di sini yang pajak kalau yang kawin 0 artinya kawin belum memiliki anak, dia 58.500.000. Jadi asalnya 55 juta ditambah 4.500.000 karena tanggungan di sini akan menambah PTKP sebesar 4,5 juta. Nah, di sini si Destri ini sudah kawin dan memiliki anak 1. Jadi tanggungannya 54 juta ditambah dengan 4.500.000 dikali 2, jadi dapatlah PTKP-nya 63 juta. Nah, untuk perhitungan PHKP-nya atau penghasilan kena pajaknya didapat dari jumlah penghasilan neto dikurang dengan PTKP. Misalnya di sini jumlah penghasilan netonya sebesar 181.785.000 dikurang dengan PTKP-nya sebesar 63 juta. Jadi PHKP-nya sebesar 118.785.000. Untuk yang di bawahnya juga sama perhitungannya. Tetapi
Jika jumlah penghasilan netonya kurang dari PTKP atau lebih kecil dari PTKP, itu tidak usah dihitung. Jadi ini dikosongkan saja. Untuk yang PPh 21 atau pajak penghasilan pasal 21-nya, di sini ada yang 5% untuk yang PHKP kurang dari 50 juta dan 15% untuk yang PHKP-nya lebih dari 50 juta atau 50 juta sampai dengan 250 juta. Sebagai contoh di sini PHKP-nya sebesar 118.785.000 karena dia lebih dari 50 juta, jadi dikenakan tarif bertingkat yaitu 5% dan 15%. Jadi untuk perhitungan yang ini 5% yaitu 5% dikali dengan 50 jutanya. Jadi didapat 2.500.000. Untuk yang tarif 15% itu didapat dari 118.785.000 ini dikurang dengan 50 juta, hasilnya 68.785.000. Itu baru dikalikan dengan 15%. Jadi didapat hasilnya yang tarif 15% sebesar 10.317.750. Selanjutnya yang tarif 5% dan 15% ini dijumlahkan, baru didapatlah PPh 21 yang harus dibayarkan atau yang disetorkan, yaitu sebesar 12.817.750. Untuk yang bawahnya, karena dia kurang dari 50 juta, jadi hanya dikenakan tarif yang 5%. Jadi 5% dikali dengan 22.952.000. Hasilnya 1.147.600. Jadi PPh 21 yang harus dibayarkan yaitu sebesar 1.147.600. Yang di bawahnya juga sama. Yang ini juga sama seperti yang awal tadi. Baiklah, untuk yang selanjutnya, ini adalah rekapan dari pembayaran pajak PT Sugus pada bulan Januari. Untuk pengisian tanggal setornya di sini bisa dilihat pada buku 1 halaman 186 sampai dengan 196. Situ ada tanggal setornya pada tanggal 9 bulan 2 2018. Untuk jumlah setorannya juga bisa dilihat di situ sebesar 1.807.000. Dan untuk tanggal lapornya bisa dilihat pada buku 1 halaman 197 sampai dengan 202. Di situ ada penyampaian SPT elektronik. Jadi tanggal lapornya bisa dilihat di situ pada tanggal 9 bulan 2 2018. Untuk pengisian bulan selanjutnya juga sama seperti yang tadi. Tetapi kita hanya mengisi sampai bulan November saja. Untuk bulan Desember itu disetorkan atau dilaporkan pada bulan Januari tahun berikutnya. Nah, ini adalah total atau jumlah setoran yang dibayarkan PT Sugus, yaitu sebesar 19.877.000. Untuk selanjutnya, utang pajak PPh 21. Nah, menurut data yang ada, PT Sugus itu mencatat bahwa utang pajak PPh 21 itu sebesar Rp28.568.359. Nah, karena data ini tidak ada data yang benar, maka kita harus membuat penyesuaian. Nah, penyesuaiannya itu seperti ini. Nah, karena tadi pada kertas kerjanya sudah kita dapat nih hasil PPh yang seharusnya PPh disetor dari hasil dari utang ini, maka kita bisa menghitungnya menjadi seperti ini. Nah, PPh 21 yang seharusnya itu kan sebesar Rp19.940.250. Sementara itu yang disetor hanya sebesar Rp19.877.000. Nah, berarti itu kita dapatkan selisih terutang yang belum dibayarkan nih sebesar Rp63.250. Nah, selanjutnya tadi kan PT Sugus ini mencatat PPh 21 sebesar Rp28.568.359. Sementara itu, karena tadi pencatatannya sebesar ini dan kita tuh ada selisih terutang nih yang belum dibayarkan sebesar ini, maka kita mendapatkan
PPh terutang 21 yang sebenarnya itu sebesar Rp28.505.109. Nah, jadi dari hasilnya ini tadi kan kita bisa masukkan ke jurnal menjadi utang PPh 21-nya itu sebesar Rp28.505.109 dan beban gajinya sebesar Rp28.505.109 di kredit. Nah, selanjutnya tadi kan ini utang PPh 21-nya di debit, maka kita masukkan ke parenya ini di debit. Maka dapatlah per auditnya itu Rp63.250 itu utang yang sudah kita hitung tadi ini. Nah, untuk selanjutnya PPh 25 29 ini pada buku PT Sugus itu mencatat sebesar Rp984.066.800. Nah, ini kan menurut PT Sugus, maka kita harus melakukan penyesuaian lagi berdasarkan buku instruksi halaman 173. Jadi berdasarkan buku itu kita bisa melihat bahwa utang PPh badan itu terdiri dari dua. Yang pertama itu ada e-billing PPh 25 bulan Desember dan SPT badan tahun 2018, di mana jumlah dari utang PPh badan itu sebesar Rp625.627.892. Nah, tadi kan PT Sugus mencatatnya sebesar ini nih, Rp983.066.800. Nah, maka kita harus mengurangkan dengan utang PPh badan yaitu sebesar ini tadi, utang PPh badan yang Rp625.627.892. Maka kita mendapatkan utang PPh 2529 yang sebenarnya itu sebesar Rp357.438.908. Nih, untuk debitnya itu utang PPh 2529 dan kreditnya beban pajak penghasilan. Lalu kita masukkan ke pare ini tadi, kan? Nih, utang PPh-nya yang sebenarnya itu Rp359.438.908. Maka per auditnya itu menjadi ini jumlahnya. Kan sudah dikurang ini tadi kan? Dapatlah 625 yang ini tadi nih jumlah utang PPh-nya. Selanjutnya maka kita mendapatkan hasil dari perkelahiannya itu dari hasil ini kan jumlah PPh 21, 2529 dan PPh keluaran. Gitu. Terima kasih. Baiklah, sekian pembahasan dari kami. Semoga kalian mengerti dan terbantu dengan adanya pembahasan kami. Terima kasih dan sampai jumpa.